Oke, terima kasih buat aku yang menjadi asistennya Ono. Udah pernah bikin aplikasi Android? Belum. Berapa orang yang sudah pernah bikin? Asli, belum ada. Ini menjadi SMK, TKJ, RPL, TKJ lagi. Ya, berarti hidup ada atau sengsara hari dia. Oh, ya. Ini saya mengarahkan dulu ya, saya mengarahkan dulu. Materi ini bikin aplikasi Android. Saya ngajarnya untuk anak umur 8 sampai 11 tahun. Sekarang jadi sebelumnya sudah terlalu besar, tapi bahwa kita sudah belajar aja ini aplikasi Android ya. Tahu kan tahu ya. Jadi nanti kita bisa bikin programnya, aplikasinya harus bisa jalan di HP masing-masing ya. Oke, keren kan? Kalau yang bisa bikin, nanti kita kasih tahu ke Bapak Ibu di rumah. Bapak, saya bisa bikin. Udah, saya ingin tadi habis itu Bapak bisa bayar uang sekolah saya gitu. Tapi nggak ada bayar aja uang sekolahnya buat coba. Yes. Oke, langsung ya. Lalu buka baru. Saya akan ngasih dari ilmunya ya. Ilmunya ini masuk ke sekolah. Saya akan masuk. Ada yang nggak masuk, kalau nggak masuk nanti harus dikasih tahu cara masuk ini. Jadi bisa mengajarkan semua ya. Kalau ada yang punya masalah, ngacur, nanti saya kasih tahu. Ini juga saya bawa internet dulu sendiri buat caranya. Ini saya juga pakai internet sekolah soalnya. Saya pakai internet sendiri. Jadi ya, nah ini memang masuk ke Google, tulis app spasi inventor. Inventor yang pakai V, benar. Inventor. Enter. Oke. Klik program dulu ya, hasilnya cara programnya. Kembali dikit. Bawah. Nah itu sampai yang susah. Ya, lihat ini masih kelihatan ya. Seperti itu. Nah itu program. Dan ini juga ini yang saya disebut program keseluruhan klik. Itu program. Jadi programnya kan kayak nanti bikin programnya kan kayak mainan Lego. Pernah main Lego? Pernah. Masih main Lego? Oh salah, harus tetap masih main Lego. Saya ada main Lego sekarang. Jadi kita main Lego ya. Main Lego ini kalau bisa asli hampir tidak pakai otak. Jadi otak kita bisa dipakai sih sebenarnya buat ini ya. Udah ya? Nah, jadi ini program ini main Lego. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan nanti ngacung ya. Kalau boleh ngacung, jangan khawatir, ngacung aja. Udah siap membuat program? Siap. Sebelum kita bikin program, kita harus mikir skenario. Kayak bikin film. Bikin film kan ada skenario-nya ya. Ini mau ngerjain apa, di sini apa, segala macam itu skenario-nya ya. Harus mikir di bawah kita mau bikin program ada apa? Misal kita bikin program buat adik-adik yang kelas 1 SD, kelas 2 SD belajar berhitung. Bisa. Misalnya belajar tambah-tambahan. Oke. Dalam program sebelumnya saya pengen bikin program supaya adik-adik yang kelas 1 SD, kelas 2 SD bisa belajar tambah-tambahan. Kira-kira programnya ini bukan ya, aku banyak ide orang. Oh ya, iya sih. Jangan di saya tadi so, sekarang saya mau tahu kira-kira kalau bikin ini program buat tambahan. Yang pertama kali dibuat
kita ada kota lagi bercer, angka pertama sama angka kedua keluar, gitu ya. Oke, sekarang saya bikin program yang lebih luar dari itu ya. Bayangin kalau kita punya adik 2 orang, punya adik 2 orang di rumah. Oke, yang satu suruh jadi komputer, oke, yang satu jadi programmer. Sekarang tadi orang dua tadi ini mau komputer, alih programmer. Sekarang berbeda ya, alih jadi programmer, orang jadi komputer. Sekarang coba bikin supaya komputernya seperti soal programmer. Kasih perintah komputer supaya seperti kemana mampus. Kirim di coding. Ya kasih perintah supaya komputernya seperti. Harus satu-satu kasih perintah. Komputer kan 2 orang, gitu ya. Ingat ya, jangan pernah berpikir komputer dia nggak ada apa, nggak bisa. Misalnya harus punya komputer seperti komputer harus kayak ini, memang berarti komputer berubah. Jadi komputer sekali kali komputer banyaknya ngajar perlu toilet. Jangan toilet. Di toiletnya ada wastafel. Dia ada wastafel, ada orang, ada sendiri. Ambil orangnya, buka orangnya, ambil orang sendiri, pencet, keluar orang di dioles ke sendiri. Tadi orang tutup orang kalau ambil sepertinya alahin ke mana? Kemudian dengan air mata sendiri, air mulut, bukan airnya, kasih sendirinya, tempel, gosok, campur, sebelum apa seperti ini. Jadi cuma berpikir kita cuma kasih perintah komputer tadi langsung bisa. Sama ini juga sama. Nanti harus mikirnya satu-satu. Terus ya. Jadi harus mikir kayak gitu. Sekarang saya kasih lagi lah cara berpikir komputer ya. So, komputer yang kita harus dikasih jalan buat itu. Pada akhirnya masalah jadi. Sekarang saya kasih ada semua boleh pikir. Saya kasih PR coba yang cepat. Itu cepat ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai 200 supaya cepat hasilnya keluar. Coba lebih cepat. Mampus. Gimana caranya coba cepat? Pasti itu yang lebih pusing ya. Jangan cuma nggak bayang, bisa kasih lihat caranya. Coba kita lihat ujung-ujung ya. Ujungnya ada 1, ujung sana 200 kan? Oke, 1 tambah 200 berapa? Oke, 200 ya. Menyuruh 1, menyuruh saudara, menyuruh 1, sisa sini naik 1. Jadi 2 di sana 199 ya. 2 tambah 199 berapa? Terus 1 lagi ya. Geser 1 lagi 3. Di sini 198 berapa? Geser 1 lagi, sekarang geser 1 lagi berapa? 201. Tinggal kita hitung aja ada berapa program 1. Kira-kira ada sekitar 99an gitu lah. Dikali 99 dapatlah nilainya berapa?
Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita lagi programming, kita lagi modeling, kita lagi program, orang harus pinter. Nggak usah kita ambil satu-satu, pasti lama. Jadi kita harus tahu, kita harus punya otak, kita harus punya alam, caranya supaya cepat. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini kayaknya gini cepat. Waktu bikin program juga, komputer itu dulu harus diterangin satu-satu sampai jadi. Terus ya, oke. Setelah kita bikin program yang paling bawah di dunia, udah pernah bikin program paling bawah di dunia? Belum. Kita bikin program paling bawah di dunia. Kita nanti pakai ini ya, pakai app Inventor, bukan yang baru. Ini saya asumsinya di masing-masing sudah bisa masuk ke juga masing-masingnya. Udah ya, bisa masuk ke juga masing-masingnya. Oke, sekarang coba tulis app spasi Inventor spasi 2. Inventornya pakai V ya, bukan P. Tapi anak sekarang udah tahu V sama V. Bagaimana itu biarkan ada app Inventor ini. Udah baca ini udah ya. Oke. Sekarang di sebelah kiri atas ada yang warna orange. Tulisannya KS berarti bikin aplikasi ya. Nah, sekarang ini lagi login, udah login semua ya. Bikin aplikasi. Mantap kan? Iya, seru banget. Nah ini di next aja, di skip aja. Kemudian caranya kita continue. Ya udah betul, continue udah. Ini kita di aplikasi nih sekarang. Gitu ya. Mau bikin aplikasi yang paling bawah aja ya. Aplikasi paling bawah di dunia ya. Oke. Aplikasi ini cuma ini aja nih. Nah, saya lupa soalnya. Oh, ini udah ada aplikasi kita buang dulu ya. Dan saya buang nih. Kalau di situ mungkin masih kosong semua ya. Kalau saya udah ada aplikasinya, saya buang dulu. Cara membuang ini kalau dikerjain, saya aja ngasih lihat ke Alif. Cara membuang aplikasi yang pernah dibikin gimana? Caranya klik project, start new project, kasih nama siapa, Alif atau apa juga boleh, Alif. Oke. Jadi kita aplikasi kosong. Coba ulangi ini caranya. Kalau coba nasol itu yang pertama itu gambar apa bukan? Jadi kita waktu bikin aplikasi, kita sudah punya HP kita ada di tengah ini, tinggal kita isi apa HP-nya, gitu ya. Yang paling bawah sih kita bisa isi selamat datang. Pas aplikasi jalan tulisannya selamat datang boleh. Itu kita belum dulu ya. Jadi pas aplikasi dijalani nanti keluar selamat datang. Oke, caranya gampang banget. Nah, ini caranya adalah di sebelah kiri. Saya ulang dulu ya. Jangan langsung cara bahaya bisa. Jadi kita ada aplikasi tampilan di HP. Sebelah kiri adalah menu-menu yang kita bisa ambil. Kalau saya baca pelan-pelan yang di kiri ya. Di atas itu ada tulisan checkbox. Kata saya lagi boleh nggak? Ada button apa bahasa Indonesia? Tombol. Habis button checkbox. Checkboxnya ada kotak yang bisa dicoret, gitu ya. Bawahnya lagi ada apa? Simple progress. Jadi kalau dia lagi loading segala macam, loadingnya dikasih lihat ke kita. Caranya pakai simple progress. Terus ada nama data deal picker. Deal picker tahu apa? Tangga. Jadi kita bisa ambil tangga, gitu ya. Terus bawah lagi gambar, image, gambar. Nomor bawahnya lagi deh.
label, kita bisa kasih label tulisan. Jadi kalau buku tulisan kita ada label. Jadi kita sudah tahu ada apa aja. Jadi kita klik geret, biasanya klik pindahin ke layar. Cuma itu doang sih. Ini satu. Sampai bawahnya ada text box, ada time picker, ada web viewer. Kita bisa lihat ya, tapi tidak pernah kita pakai. Jadi kita paham. Nah, saya kasih dulu ya program ini. Nah, layout ini masih kan ini kalau layar kita tadi cuma ada satu kotak dulu warna putih. Oke. Kalau kita pengen bikin banyak kotak di layar kita, di sini layout namanya layout bahasa Indonesia atas letak. Nah, benar. Siapa yang jual letak? Wih, hebat. SMA mana? Oh, RPL, TKD. Oh, berapa? Ini hebat. Tahu ya, saya juga nggak tahu. Jadi kita bisa atur tata letaknya di mana, kalau ada berapa. Betul ya, itu data tata letak. Saya nggak akan bahas soal turun lagi. Klik. Nah, di sini media kita baca pelan-pelan ya. Ada camcorder. Itu kan buat camcorder jurnalnya terhadap video. Jadi kita bisa ngatur kalau kita menyerap video pakai kamera, camcorder kita tarik, nanti kita kalau klik kalau kita aktifin itu kamera di HP kita bisa rekam. Gitu ya. Terus di sini ada kamera buat ngambil foto. Bawahnya lagi ada file picker buat ngambil file, image picker buat ngambil gambar. Terus ada player buat mainin lagu, MP3 segala macam. Sound bisa ngeluarin suara, sound recorder buat rekam suara, speech recognizer kenal manusia. Pengenalan suara berapa? Nah, kebayang berapa? Alif kenal? Nggak tahu. Jadi bisa gini, kita ngomong, dia bisa tahu apa yang kita ngomong, langsung keluar dari kata-kata sudah sananya. Keren ya? Jadi kita ngomong dari suara kata-kata bisa diproses buat apa terserah, gitu ya. Terus ada text to speech buat apa? Dibalik ya, dari tulisan jadi suara. Kalau tadi speech recognition kan dari suara jadi tulisan, ini dibalik tulisan jadi suara, gitu ya. Terus ada translator, bernama translator. Perkembangan hebat, video player, nonton video, oke. Dah, keluarin lagi. Nah ini ada yang buat gambar sama animasi. Ini biasanya dipakai buat bikin game. Jadi kalau kita pengen bikin game, kita udah siapin buat gambar sama animasinya udah ada juga. Kemudian lagi map. Ini buat peta, buat Google Map. Jadi kalau kita pengen bikin aplikasi seperti GoFood, ini perutnya lapar dulu, bikin GoFood aja. Grab dalam artian GoFood juga bisa juga ya. Jadi kita bisa lihat posisinya si HP ada di mana, bisa pakai aplikasi yang ini. Oke, kemudian lagi cara untuk buat apa? Gambar-gambar. Oke, grafik. Nah, data science itu, nah ini yang disebut data science. Ini buat, ada yang tahu nggak sih data science buat apa? Nggak kebayang? Jawab kebayang. Ini saya kasih penjelasan cepat aja, singkat aja ya. Suka melihat berapa orang, sudah belajar berapa orang, ada iklannya berapa orang. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Kalau berbeda, nah cara baru kalau iklan orang tidak di performa. Kemudian algoritma ada, algoritma itu dari mana? Apa yang kita cari, apa yang kita pilih?
ilmu ini namanya data science, gitu ya. Udah tahu kan jadi berapa yang namanya data science? Belum tahu. Udah dulu kira-kira penghasilan bapaknya sebulan sudah berapa juta? Penghasilan bapaknya sebulan sudah ada 100 juta? Nggak ada. 50 juta? Nggak ada. 30 juta? Nggak ada. 10 juta? Ada. Nggak ada juga. 5 juta? Ada lah. 10 juta ada. Jadi penghasilan misalnya bapak kita 10 juta, 5 juta, 10 juta sebulan. Ini kalau misalnya saya gajinya bisa sekitar 60 sampai 80 sebulan. Data saya juga tidak bisa. Betul ya? Jangan menjadi saya aja di sini. Betul ya? Terus, nah ini yang seru, sensor. Di dalamnya kita banyak banget sensor dalamnya. Contoh sensor dia bisa melihat posisi HP di mana, segala macam itu sensornya banyak. Ini bisa menjadi, saya nggak akan bahas sensornya terlalu dalam, tapi itu bentuknya macam banget di sensor juga, gitu ya. Contoh sensor yang dipakai HP dan bermanfaat waktu itu teman-teman di Amerika. Jadi teman-teman di Amerika dia bikin supaya HP bisa deteksi apakah ada gempa atau enggak di sekitarnya. Coba saya ingin tahu, berapa ada gempa atau enggak di sekitar kita hari ini gimana? Kira-kira? Bergetar ya? Tapi caranya dia mudah. Semua HP di-install aplikasi buat ngecek betul atau enggak. Kalau cuma satu HP yang bergetar, itu orangnya ada ketakutan, nggak masalah. Tapi bayangin kalau satu kotak semua HP yang bergetar, kemungkinan besar itu ada gempa. Jadi caranya HP-nya bergetar bareng, bergetarnya sama-sama kuatnya, kayaknya nggak ada satu kotak. Dan itu dikerjain sama orang di Amerika, dia sebarin itu aplikasi, akhirnya dia bisa tahu lagi gempa atau gimana, gempanya buat apa enggak. Gitu ya. Kalau di Bogor ini sering dipakai sih? Enggak ya, jarang dipakai, jadi nggak terlalu pakai. Yang sering dipakai di Bogor. Oke, ini benar ya? Oke, jadi kalau kita kayak gitu, nanti bisa dilakukan kita bisa lihat. Sekarang kita akan bikin aplikasi yang blok dulu ya, naik ke atas. Oke. Siapa yang tanya dulu? Mungkin yang biasanya agak susah, cuma pas jalan keluar apa-apa atau air gitu. Wah, bisa. Oke. Kalau itu kalau bisa kita bertanya. Coba kita bikin yang susah ini ya. Ini agak susah banget. Agak susah. Saya akan bikin tombol yang kalau dipencet keluar suara. Kebayang ya? Jadi kita bikin tombol dipencet keluar suara. Contoh, kalau buat adik-adik kita yang masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, gambar tombolnya dikasih gambar, misalnya gambar ayam, kalau dipencet keluar suara ayam. Nanti ada tombol lain, gambarnya gambar bebek, pencet keluar suara bebek. Tombolnya ada tombol gambar kambing, dipencet suara kambing. Berarti kan? Jadi tombolnya apa? Oke. Sekarang cara programmingnya. Oke. Ambil tombol. Gue langsung geret. Bisa ya? Betul ya? Jadi kita sudah punya tombol, kita bisa geret. Sekarang kita butuh buat mulai suara, gitu ya. Ada yang mana kira-kira buat mulai suara masih ingat ada yang mana? Di media ternyata sound boleh. Coba klik, taruh aja situ. Coba naik ke atas. Belum, mas, dikecilin, bisa dikecilin. Dikecilin atasnya dikecilin.
Ya, kira masuk kita. Tadi soalnya kelihatan ya di kaitannya. Jadi komponen yang bisa kelihatan wilayah atau komponen yang bisa kelihatan wilayah. Suara termasuk komponen yang bisa kelihatan wilayah. Tombol komponen yang bisa kelihatan wilayah. Oke. Jadi kita punya dua nih metode suara. Kita akan masukin gambar ke tombol. Jadi ya. Sekarang cari gambarnya dulu, soal cari gambar apa aja yang kayak Google, cari gambar nomor apa aja. Gambarnya gambar. Dia kok gambarnya serem-serem. Gambar tanaman, macan. Gambar macan. Ini yang bagus nih serem. Ya oke, ambil klik kanan dulu. Saya aja. Kasih nama macan JPEG. Macan. Yang lain gambar apa aja ya, tidak harus macan ya. Silakan ambil gambar apa aja. Udah. Kalau udah diambil gambarnya, ya. Sekarang kita harus bikin supaya pembeli jadi gambar macan, gitu kan? Nah, gimana caranya supaya pembeli jadi gambar macan? Jadi di sebelah kanan, gambar dulu. Nah, jadi di bagian komponen ada buttonnya tinggi. Sebelah kanannya lagi itu ada properti dari buttonnya. Oke. Di dalam properti kanan di agak bawah kalau nggak salah ada image. Nah itu image, bikin image-nya di upload file macannya kita tadi. Choose file, ada di bagian download. So cari macan macan macan. Select upload. Oke. Langsung baru makan lah. Jadi baru makan ya. Tapi kalau anda mau cari orang lain boleh nggak apa-apa. Nah ini kalau ini kelihatan masanya gede bisa, jadi kepotong sama layar. Kalau mau kecilin kita harus edit dulu gambarnya supaya masanya jadi kecil. Cuman buat kesempatan ini mau biarin aja masanya kepotong. Ini judulnya macan kepotong ya. Beres. Sekarang kita bisa suara. Nah, kita cari suara macan. Masuk Google lagi, cari suara. Cari mana suara macan? Ada yang bisa di-download. Coba. Nah ini free harimau sama efek download. Nah kayak gitu harus nyari di mana. Coba bisa dapat mau turun. Itu ada tuh. So dinyalain dulu, dinyalain komputer ini tidak bisa. Suara ini yang ini bisa. Oke, coba di play. Udah ya? Jadi saya sudah punya suara macan, gambar macan sudah masuk. Cuma sekarang suaranya masih belum masuk nih. Oke. Kayaknya suaranya harus pakai player ya, bukan sound. Kayaknya sih. Coba kita tutup dulu. Coba masuk ke programnya. Klik ini, bukan, salah, naik ke atas, komponen source. Coba source, upload file bisa nggak? Choose file. Tadi ada, mau nggak ya? Oh mau. Oke.
Boleh? Siap. Nah sekarang jadi kita sudah punya tombol. Kalau itu kalau kita terserah boleh. Udah kita punya suaranya juga di sini suara pasar boleh. Sekarang pertanyaannya gimana kita menghubungin kalau Jogja masuk pasar itu gue boleh ajarin. Sekarang saya ajarin gimana caranya supaya tombol Jogja suara kedua kan. Intinya kita menghubungin. Nah itu pakai teknik namanya ego. Udah pernah itu kan? Nah sekarang kita sambungin pakai teknik ego. Oke, caranya di sebelah kanan atas ada tulisan blok, ya kan ya? Nah, terus berikutnya klik blok. Ini programnya, yang ini namanya program. Nah, ini sekarang saya ngasih tahu istilah kerennya ya. Yang akan kita kerjain itu bentuknya cuma tampilan yang di depan. Programming ada di belakang layar, itu yang kerjanya menyambung ini. Nanti kalau kerja yang di depan ini namanya front end. Itu kasih tahu doang. Jadi kalau kita ada menunya kerja, yang kita lihat itu front end. Nanti di belakangnya ini sambung kemana, ini kiri kemana, ini jalannya apa, itu namanya back end. Oke, jadi untuk nanti kalau kerja ada dua orang ini, yang satu bagian front end, satu bagian back end. Front end seringkali kerjaannya adalah bikin desain yang bagus, kayak tadi kalau masa segala macam. Back end kerjanya coding, itu yang berhubungan back end. Dua-duanya sama hidupnya, gajinya itu sekitar 15. Gitu ya, ya lumayan kalau udah beli Indomie dapat banyak, gitu ya, terus ya. Ini pelajaran itu ada, ini saya kasih tahu aja, mahasiswanya orang itu umurnya cuma 2 tahun lebih tua daripada Anda semua. Jadi dia semesternya semester 3, umur 2 tahun lebih tua. Oke, dia datangnya ini kan dari kota Bogor, masih di Jawa ya. Dia datangnya dari Sulawesi. Tapi saya belajar banget, datanglah ke kampusnya saya. Terus dia jagoan programming ini keluar, dan terus dia magang kemarin, magang di perusahaan ini sampai direkturnya datang ke rumah saya. Oh no, itu anaknya mulai saya jadi pegawainya. Emang kenapa? Itu anak pintar banget. Saya gaji jadi pegawai. Umurnya 2 tahun atas, tahun 2 tahun lebih daripada Anda semua ya. Gajinya 15 juta. Bayangin umur cuma beda 2 tahun daripada situ. Jadi sudah 15. Akibatnya apa? Dia itu 15 sebulan. Tiap bulan dia jual rupiah, dia harus bayarnya cuma 50.000. Jadi bulannya 50.000. Bisa itu dong. Ya udah terjadi. Jadi sekarang banyak orang-orang nyari orang, perusahaan-perusahaan nyari orang, tapi orangnya harus jatuh. Nah, buat jatuh nggak bisa ngandelin dari guru, nggak bisa ngandelin dari kuliah. Harus sudah belajar di rumah dari sekarang. Kalau udah jatuh, enak hidupnya. Jadi ya, ini saya kasih tahu cara-cara biar kita kerja sedikit aja. Ini udah ya, sekarang saya akan nyambungin. Cara nyambungnya, dia yang paling bawah sebelah kiri bawah. Itu kan ada button sama ada sound. Button sama sound ada di kiri bawah. Oke, button bikin dulu, button bikin. Nah ini ada tulisannya dulu. Pakai bahasa Inggris ya. Oh iya, saya kasih tahu dulu ceritanya. Biasaan kalau sekarang, mulai sekarang, biasaan kalau belajar pakai bahasa apa? Inggris. Jangan pakai bahasa Indonesia, kalau dia pakai bahasa Sunda. Yang jadi masalah, bukan masalah ya. Kira-kira kalau kita pakai bahasa Indonesia, kalau jadi kita pakai kata yang apa? Kalau bahasa Indonesia, jadi
ya bahasa Inggris maka uangnya apa? Ya mending berarti orang untuk jadi dunia. Jadi harus menggunakan Inggris bagus. Berarti ya mulai sekarang di sekolah maupun teman-teman bahasa Sunda dan bahasa Indonesia maka bahasa Inggris misalnya I love you bahasa Inggris berarti ya oke langsung di sekarang saya balik ini yang bilang ini problem itu problem. Kalau saya baca when button 1 klik dulu maksudnya kalau sebenarnya itu kerjaan apa gitu ya. Jadi ini kalau bikin kerjaan apa bawahnya when button 1 dia fokus dulu. Nah kalau fokus yang mana sih yang mampus buat fokus apa buat fokus sambil kenalan ya kalau kita coba tapi kira-kira ini itu ada tombol juga ada terus kanan juga jalan ke atas tombol dia seperti ini jalan pelan ke atas tombol itu buat fokus nanti jalan ke atas tombol ya terus ya belum itu tapi kerjaan apa jadi kalau kanan jalan ke atas tombol kerjaan apa kalau di kiri kerjaan apa terus ada long click sama klik kerjanya apa juga ada lama klik kerjaan lama dia kerjaan apa kalau kita di kiri sekali aja ya gak boleh ya sekarang kita pilih yang apa yang mana so digeret nah udah dapat rada di tengah aja ada apa sih beres ya oke sekarang kita lihat sound. Nah di sini ada banyak fasilitas juga di sound ada macam-macam when sound 1 sound error dulu kita sound error kan bukan kan lewat call sound pause pause berhenti kan kalau play jalan kalau resume lanjutkan kalau orang uangnya kan stop berarti vibrate bergerak kita pilih yang mana play oke boleh pasangannya ya benar sih tadi bergerak sok kita nih biar mikrofonnya dapat kesini suaranya ya sok tadi suaranya dari mana lagi ulang suaranya di sini berarti sok nah jadi kalau menjadinya itu digeret klik lepas dan klik nah udah ada programnya sekarang jadi kalau program ini dapat dalam bahasa Inggris jadi ini kan programnya when button 1 klik dulu call sound 1 klik udah ini program selesai udah ini program udah punya program udah pernah ada program belum ini udah panggilnya memang jadi udah ya program jadi udah semua ini udah sekarang gimana caranya program itu ada nama ya nah gimana caranya coba gimana caranya program itu masalah terus coba aja nih sudah ini dua pintar dia pilih mana Android mau APK ya oke ini deh ini lagi bikin udah apa yang berhasil udah so ini lagi bikin bikinnya gimana nih kan programnya lagi bikin gimana bikinnya lah gimana gitu programnya dia aplikasi gimana dia gimana dia lokasinya gimana kira-kira ada di Depok ada ya gimana gimana
di mana? Allah tenangnya di mana? Bukan di server, di mana sih? Sebut. Hah? MIT dari mana? Busur. MIT singkatan dari mana? MIT. Kalau di Bogor adanya IPB, di Bandung ada ITB. Ini MIT ada di mana MIT? Hah? Iya, itu adanya di Amerika. Itu ya. Kalau Amerika itu Indonesia. Itu adanya. Sekarang orang Asia kan? Kita lagi Asia. Soal di masjid apa? Oh apa? Soal di dialog masukin. Yes, jadi sekarang berapa yang 10-20 udah jadi satu program bisa masuk ke nanti kalau dijalanin dia akan nanya ini sudah install apa boleh nanya install kode apa kode udah bisa install lagi install dikasih izin aja enggak ya sudah jalan so udah gitu udah jalanin udah mau udah nangin keren keren berarti keren ada ini ada sekarang mantap bisa lagi di langsung berakhir segala so bagaimana pak ayo tuh bagaimana udah beres ya oke lanjut ada pertanyaan nggak di sini ada pertanyaan tanya dulu ada pertanyaan ayo pertanyaan nggak mau ya so ada pertanyaan kiri kanan ada pertanyaan belum aman lanjut ada yang susah sedikit tapi udah kayak gitu udah tahu rumah gampang semuanya udah pasti bisa oke lanjut bikin yang susah kita ini udah tutup aja kita bikin new program lagi project new program new project kasih nama apa terserah ayo 2 udah siap oke udah siap semua udah kan new project lagi makanya saya ngajar kajian kayak gini bukan buat anak kelas 12 saya ngajar kayak gini buat anak kelas 8 ini mau tinggi buat anak kelas 12 udah pintar-pintar pertanyaannya mungkin aplikasi itu kira-kira kayak gini apa enggak kalau kita bikin aplikasi beneran kayak gini apa enggak nggak tahu ya jadi nanti kalau programming Android beneran ini yang benerannya ya kalau kita pakai programming Android beneran pakai tulisan if, then, apa segala macam tapi kalau kita berpikirnya kayak gini persis kalau kita mikirnya ya sama cuma ini bentuknya tulisan kalau ini bentuknya gambar supaya anak SD bisa bisa lagi ya udah siap semua komputer ya wah itu suaranya lebih keren mana bilang kenal saya malu kayak gitu oke sekarang kita bikin yang agak susah sedikit oke tapi ada yang punya saran nggak kalau ada saya nggak ada ya nih program ini keren nih program ini saya lagi bikin kotak di layar HP ada kotaknya kotaknya kita ketik sesuatu terus ada tombol kalau kita pencet tombolnya yang kita ketik jadi suara
kasih saran ahli supaya saya punya kotak, ada tombolnya, tombolnya kecil, tulisannya ada di kotak, jadi suara ambil kotak dulu sekarang. Hah? Oh, ya, boleh gimana? Tapi mereka sudah jaga kan? Iya. Oke. Kalau itu nggak usah kuliah, saya malu kerja aja lah. Teknik sudah ada. So, kita perlu tombol dulu kan? Ambil tombol. Pertanyaannya, supaya tulisan dan suara ambil nomor. Text to speech, so ambil text to speech. Ada video benar. Harus tutup dulu ya. Harus tutup dulu, nggak bisa. Dari atas, udah bisa? Udah. Tolong masukin sebelah nonton komponen ya. Saya bacain komponennya. Ada text box, ada button, ada text to speech. Udah semua? Udah. Sekarang kita mau kerjain ini. Nah, mampus tuh semua. Klik. Nama tadi? Blocks. Oke. Sekarang ini apa? Textbox. Nah, pilihannya banyak sih ya. Pusing. Pilih yang mana? Alif dan pilih mana textbox? Ini textbox kan? Oh ya, so pilih yang mana? Fokus. Coba bawain apa isinya tuh? Nggak bisa. Udah terus dulu. Baca dulu yang gampang. Button, ambil. When button 1 klik, dulu apa? Ya. Dulu apa? Kerja apa? Text to kan? Ambil text to. Yang benar. Boleh text to juga? Oke. Apa? Bravo. Nah, udah maksudnya. Jadi sekarang alamatnya jadi ini. When button 1 klik, do call text to speak. Message-nya apa? Nah, dia nanya message kan? Nah, message-nya cari secara message-nya ambil dari mana? Textbox-nya mana? Dia di bawah. Cari textbox-nya mana? Mampus lu, ini pusing lu. Ini Pak. Bukan. Salah. Bukan Irfani. Saya kasih tahu bukan Irfani. Apa? Coba. Udah menyala di depan ada tadi. Sekarang hilang. Yang mana coba? Kira-kira yang mana? Warna apa dulu ya? Warna apa? Ini ada warna kuning, warna biru, ya warna ungu, ada warna hijau, warna apa? Warna hijau. Terus apa? Enable. Salah. Text sudah. Kita lagi cari message-nya. Message-nya ada di textbox-nya apa? Teks. Ini Pak. Iya betul. Textbox 1 teksnya diambil. Ya. Gila. Dapat kemana? Message. Terus nama ya. Tapi jujur ya, adanya hewan ini bisa nembak lumayan cepat ya nembak. Kalau saya lagi ngajar biasa, saya pada ngomong ini lumayan oke lah. Anak Bogor oke. Anak Jakarta kayaknya nggak seoke Bogor. Jakarta kebanyakan video Google soalnya. Oke.
Google. Sok Google. Di YouTube udah gitu silakan masukin HP masing-masing, udah gitu silakan ketik terus kata-kata itu klik button. Udah bisa masuk? Ini bawa laptop rata-rata SMK ya. Kayaknya SMK baru SMK baru. Hah? Baru ikutan aja ya sebelahnya. Oh itu bisa? Oh bisa? Oh bisa kalau bisa? Oh HP benar ya? Oh benar juga. Saya belum tahu apa. Sudah? So, dimasukin. Kelasin. Oh, buka. Mana mikrofon? Dong, kasih. Have you gone near how to prove a major piece of life following daily service? Bahasa naon itu? Tapi tulisnya naon? Gimana bahasa Indonesia ya? Saya bacain tulisannya naon? Tulisannya susah banget. Apa nih? Apa kembali dengan capres orang? Halo semua. Coba yang lain panjang. Jadi tergantung HP-nya kita ya. Kalau HP-nya kita bisa pakai bahasa Indonesia, nanti jadi bahasa Indonesia. Kalau HP kita bisa bahasa Inggris, dia akan mengulangi soalnya jadi bahasa Inggris. Bahasa Sunda lo boleh bener nih. Ketayu. Ini HP-nya dia bahasa Inggris soalnya. Dia udah siap menerima dolar. Yang ini masih. Kegagalan merupakan peluang agar bisa memulai kembali dengan cerdas. Keren. Terima kasih dulu dong buat kali semua ini. Oke. Jadi ya, saya mau keluar ini. Masih lama. Sekarang kita mau soal dulu yuk. Gitu. Oke, masuk lagi ke itu apa? Nah ini kan coba perhatiin di sini kan tulisannya text for button 1. Itu bisa dirubah teksnya, bisa juga nanti kita masukin gambar di situ boleh. Cara ini tadi masukin gambar kita udah tahu ya caranya gimana. Kalau kita pengen merubah teksnya kan tulisannya masih bahasa Inggris kan. Text for button 1. Kalau kita ubah kira-kira caranya gimana? Ada di sana apa? Kira-kira kemana kita? Klik button 1 udah, terus kemana? Nah itu ganti aja. Terus ya, nggak mau bisa kan? Ini coding, ini kan coding ya. Kalau udah jago kayak gini kan, tapi kalau udah pakai yang programming biasa, itu gajinya sekitar 15-an. Gue kan aja semuanya. Programnya dipakai dikasih susah banget. Ini kalau ada ngomong ya, ada deh. Rata-rata kelas 10 dan 15-an kalau programmer ya. Cuma yang masalah paling besar di programmer kan bukan coding. Saya cerita dulu, bukan codingnya ya kan masalah. Masalah paling besar adalah kita bisa bikin cerita di dalam kepala yang kayak tadi. Itu yang paling susah. Jadi kan tadi kan kita bilang kan, when button 1 ini dulu apa itu kan bikin cerita.
Nah, itu yang susah sebetulnya. Kalau mau bikin, kalau udah tahu ceritanya apa? Kalau belum tahu ceritanya yang susah. Terus ya, untuk berubah ini apa? Itu saya jalan. Coba nih, ya, bisa ganti-ganti ya. Nah, sekarang saya kasih lihat. Sampai situ ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Aman? Abis ini mau masuk jurusan apa? Kuliahnya? Informatika? Dicoba cewek-cewek mau gimana? Wah itu sekarang sekolah gimana? SNM negeri 4 jurusan ada itu. Ini yang saya ya. Kira-kira saya jurusan apa? Hah? Kira-kira saya jurusannya apa? Hah? Kira-kira salah? Informatika salah? Hah? Apa ini? Sosiologi salah, bisnis salah, pertanian salah, teknik komputer salah, sastra salah, pertanian salah, semua salah. Saya jurusan saya S1-nya elektronika. Nah, namun ya S2 saya jurusannya fisika teknik. S3-nya jurusannya bikin, tahu di dalam komputer ada yang monitor namanya apa itu deh? Yang ada kotak-kotak itu dalam komputer banyak. Hah? Dalam komputer di motherboard kan banyak kotak, ada item-itemnya apa? Chip. S3 saya bikin chip. Tapi ngajar nggak ada hubungan sama itu ya. Itu ngajarin ngaco palingan ya, bagus ya. Jadi sebetulnya ilmu itu kalau kita belajar mau bisa apa aja, apa nggak susah, nggak usah jurusannya, nggak usah harus jurusan elektro atau apa, nggak usah, bisa jurusan apa aja. Ini kira-kira dipelajarin sama jurusan pertanian bisa nggak? Bisa. Jadi sebenarnya semua jurusan bisa yang ini. Oke. Yang penting mah mau belajar mau pakai jalan. Nah sekarang kalau kita marah sendiri kan susah apa ya? Susah kan? Kalau suruh marah susah. Supaya gampang, paling gampang kalau kita mainin supaya orangnya coba harus memakai kita kan? Dari sini sama, modding juga sama. Kalau kita mau coba modding, cari cheat. Kira-kira cheatnya dari mana so? Sebut cheatnya dari mana? Tidak ada menurut cheatnya dari mana di sini? Emang ada ya? Tapi benar sih ya. Kita coba ntar ya, kita coba sini mana ngobrol. So, kira-kira cheatnya dari mana? Cheatnya nggak kelihatan di sini. Sini nggak kelihatan di sini. So, masukin ini. Coba kalau project ini gimana? Project ini my project bawahnya my project yaitu ini ada sini sebenarnya. Kelihatan nggak sini ada di mana? Sini ada di mana kelihatan? Kelihatan? Ya, nggak kelihatan sih. Kalau saya biasanya orang kontrol plus lagi. Kelihatan nggak sih mana? Tetapi lagi. Saya biasanya ngecitnya pakai login gallery, soal login gallery. Bisa pakai gallery. Jadi dalam gallery kan banyak banget program yang udah jadi. Kita ambil, kita contek. Itu tekniknya. Jadi supaya kita pintar harus nyontek. Jangan bilang sama kepala sekolahnya ya. Nanti kalau dijelasin ayo kali tidak usah ikut. Ini kalau bisa nih, kalau bisa ya. Tapi kira-kira kalau misalnya gitu, nanti
Kita menunggu, baru saya pengen nyoba. Ini saya asli dari berulang ya. Tadi ada yang mau AI soalnya. Saya lagi mengatakan, misalnya yang mau AI ya, bukan yang baru. Masuk mana kita jaga? Penyakitnya kita usahakan kita sama. Bisa ada sedikit, satu lagi saya sedikit apa yang saya pakai? Begini ya, kita bukan jawabannya tambah satu lagi begini. Begini kita coba lagi ya. Itu begini sama begini ya, kita coba lagi. Oke. Coba masuk di sini. Kita bikin program apa? Mau bikin program apa ya? Kalkulator ya. Oke. Buatlah betul program kalkulator di Android menggunakan app Inventor 2. Ya, enter. Ini copy dulu ya, copy ya. Di kanan copy, masukin di chat GPT. Lihat hasilnya. Ini memang curhat ya, boleh nggak apa curhat nih? Coba, sebel kan? Oh, lumayan, tapi lumayan ini deh. Dia pakai layout, kelihatan. Oh, bahkan 1, 2, 3. Wah, ini mah seru ini. Ini mah kalau dari ini, wah, jadi kita kayak saya satu lagi keluarga itu manusia. Coba enaknya dikasih ganti pertanyaan supaya keluar gambarnya. Kembali ke tangan di perintah di atasnya. Kita buat program dengan gambar ya. Coba ya udah buatlah program dengan gambar ya. Ya udah. Buatlah kalkulator ini ya, kalkulator di Android menggunakan Advanced dengan ya udah dengan gambar dengan apa nih? Panduan. Ya kalau gambar ya boleh lah. Saya tahu saya kalau gambar bisa ya. Tidak ditabok. Lalu aja gambarnya terlalu bodoh. Pengennya kan dua gambarnya ya seperti enak. Oke, ya udah ada lah. Yang ini nggak bisa keluar. Cuma kalau mau tentang jujur, ini jujur dulu ya. Saya pakai chat GPT sama begini emang buat coding juga sih. Tapi kan kalau saya kan tulisan bentuknya, jadi keluar, tulisan keluar langsung. Contoh gini ya. Pernah belajar bahasa apa? Ya harus ada pasti. Kadang belum pernah. Coba kita naik ke atas, naik ke atas, terus. Buat program kalkulator program kalkulator aja, nggak usah di Android. Buat dia aja dia. Oh, dia bisa nggak dia? Nggak bisa dia. Oh, dia yang dipakai terus dia. Di Androidnya nggak usah kalkulator, nggak usah menggunakan JavaScript. Sertakan contoh source gitu ya. Apa? Oh gitu, langsung bisa. Ya udah buang, nggak usah. Kata ahlinya langsung bisa soalnya oh benernya langsung bisa deh. Ya boleh. Nah, boleh langsung keluar. Keluar. Serem kan? Ya cuma sekarang caranya hidup, ini caranya ngomong hidup. Kita lama jadi programmer, tapi nanti programnya dibantu sama chat GPT. Apa ya? Oke. Terus
kuliah satu. Biar kelihatannya orang pintar kan, enak. Lulusan SMA kalau jawaban kan nggak gimana gitu. Jadi harus S1 lah, biar kelihatannya pintar. Terus ya, oke, coba kita lihat chipnya udah keluar belum tadi nih, chip yang kita di sana yang di admin center. Aduh, error gitu. Ada yang berhasil lagi nggak? Mana? Udah berhasil ya? Waduh, gimana caranya supaya keluar di sononya? Ini Pak. Pak. Oh, bisa keluar. Nah, keluar. Keluar. Pertanyaan sekarang saya apa? Misalnya jangan begini, tulisannya begini. Dan nah ini karena begini. Ini biasanya kalau yang belum jelas ini kalau bisa tinggal kalau ini mana ke bawah sedikit, nanti ke atas. Jadi misalnya ini ya, ini ada tulisan yang bisa dikontrol terus nggak? Biar gede tulisannya, nah ke bawah sedikit, naik ke bawah sedikit, naik ke atas. Nah ini ada tulisan load app into MIT Integrator. Jadi kalau kita pengen coba gimana itu mau kita cobain, klik aja, klik so itu dimasukin programnya dimasukin kayak mengenai kita sosok-sosoknya semua programnya diambil dimasukin. Jadi kita nggak usah apa-apa sekarang hidupnya soal diklik gamenya, ini gamenya, ini game bawah so. Nah ini gamenya ada badan dia programmingnya sebelah kanan naik atas ke bagian programming tadi kan namanya blocks. Nah ini programming gamenya saudara ya. Wih, keren banget. Hebat ya. Jadi misalnya itu kita itu kita kasih adik. Dede cobain apa sudah bisa jadi programmer padahal mah pasti kan. Awal buat kita mah pas aja. Ini lihat guys. Sekarang gimana cara masukin HP? Udah, guys, gitu aja ya. Gitu doang, beres. Apa kan? Udah ini enak lah. Cuma kalau boleh saran sih ya, sama teman-teman barengan kerja ngobrol bareng supaya bisa mutak ini supaya jagoan. Udah, ini jagoan. Udah gini aja, caranya begini aja. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke, udah tahu belum cara ngomongin saya gimana? Belum tahu? Oke. Coba boleh saya kalau mau disol nggak apa-apa, nggak disol juga nggak apa-apa. Sekarang kalau cara ngomongin saya ya, buka tab baru, masuk ke Twitter. Punten kalau orang tua makanya Twitter ya, kalau orang muda kan makanya non IG. Oh, sekarang tulisannya kita pakai X. Saya orang tua sebagai Twitter. Naik ke atas, itu ada tulisan home, dia tuh di URL-nya home-nya, jadi x.com/ONNOWPURVO. Ya. Nah ini Twitter saya, ini Twitternya. ONNOWPURVO ya, cuma disambung semua. ONNOWPURVO yang semua. Ini Twitter saya. Isinya orang banyak nanya di sini. Jadi orang nanya gimana caranya bisa jadi dukun. Di dunia IT kita jadi dukun. Contoh perdukunan jadi contoh perdukunan. Tapi kalau kita ke toko online, iklan dari orang sama atau beda tadi? Yang menunjukkan beda sama saja. Dukunnya tahu sini sukanya Arduino, yang ini sukanya Android, yang ini sukanya apa? Nah itu sukanya jadi iklan kan? Ya kita dukun. Makanya kita harganya mahal kalau saya jadi dukun. Gitu ya. Itu tadi kata saya tadi. Bisa dilihat ya omongannya apa yang boleh. Wah ini udah serem-serem ya. Wah ini reply dari orang, udah serem-serem lah.
Dia kalau tahu itu yang lagi diobrolin adalah bikin cat GoPT sendiri. Asli itu bisa kita bisa bikin cat GoPT sendiri dan nggak susah. Bikin cat GoPT nggak susah lama. Kalau tadi yang saya jadi masih gampang bisa. Ini bisa GoPT sendiri. Sekarang tuh udah yang bikin banget tulisannya para doang bawain. Ini ngomongin lagi tentang cat GoPT sih sebenarnya. Supaya kenceng kita makanya kayak gitu, jangan pakai CPU gitu. Kebawain lagi. Nah ini ada pakai lama 3. Jadi semua yang namanya ChatGPT yang namanya Gemini di belakangnya itu harus punya model. Jadi dia harus punya database lah, kira-kira gitu ya. Ini database soalnya yang ini 83 itu ada tulisan 83.1 Lakindo. Jadi database Indonesia. Gitu. Coba pakai ini ngobrolnya itu apa ngobrolnya? Nah, jadi bagusnya res, sip. Dulunya ya sekitar 60-80 juta sebulan dari sini. Tahu nggak umurnya berapa mereka? Tahu? Nggak tahu. Umurnya kira-kira dari umur situ ya kelas 12 ya. Dari kelas 12 umurnya sekitar 5 atau 5. 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang ya, gaji segini. Kalau baru lulus S1 sarjana, gajinya mungkin sekitar 5. Kalau baru lulus banget. Jadi 5 tahun lagi gaji sekitar 5-an ya, baru lulus. 5 tahun kemudian bisa 80 ribu. Mainannya ini. Tapi untuk bisa main sampai sini harus jago morning, harus logikanya jalan sebenarnya. Kuliahnya bisa di mana? Kuliahnya bisa di IPB bisa. Itu lumayan hebat tuh IPB sebenarnya. Tapi juga lah sekarang di mana pun juga lumayan tergantung kitanya jago apa enggak. Beres? Ada pertanyaan? Waktu masih ada berapa menit ini? Oh ada 13 menit lagi, saya cuma 13 menit. Ada pertanyaan? Ini saya coba bawain lagi. Oh ada bikin semua komputernya sekalian. Soalnya saya kan pakai komputer biasa, saya mau di komentari Pak, pakai semua komputer aja. Kira-kira caranya bikin semua komputer gimana? Ada yang tahu nggak? Bayang bikin semua komputer? Bayang bikin sebuah komputer caranya gimana? Cara paling ini, teknik bikin sebuah komputer paling luar ya. Cara bikin sebuah komputer paling luar adalah cari komputer bekas banyak. Ini jalan ini disambung sama lain jadi sebuah komputer kan? Itu doang sih sebenarnya. Tapi kita jago, harus jago aja. Nggak bisa nyambung sembarangan aja sih sebenarnya. Jadi harus samanya berat serius. Kalau dari itu jago bisa. Oke. Saya kasih, udah, saya kasih waktu berapa? 10 menit ya? 12 menit. Oke, saya akan lanjut lagi. Kita berdoa dulu pada ahli yang sudah berhasil ini. Oke, saya punya waktu sekitar 10-15 menit lagi. Saya akan ngajarin yang namanya AI. Tahu AI nama? No. Ada project yang tadi dulu itu ya, betul ya? Oke, sekarang saya akan kasih lihat programming AI. Udah pernah? Belum? Tapi jangan khawatir ya, kemungkinan dulunya belum ada. Gitu ya, oke. Besar. Ada ya. Sekarang mau langsung turun masa no ya, tapi cuma bonus kan. Oke. Saya tak ngarepin adik-adik ini masang di komputernya masing-masing. Kalau masang juga boleh. Software yang dipakai namanya ini. Oke. Terus kemudian
kalau masuk ke bagian download, oke, di sini ada buat macOS, ada buat Windows, ada buat Linux dan sebagainya. Saya nanya dulu bentar. Ini komputer saya pakainya apa? Windows bukan? Apa? Linux ya? Pakai Linux ya? Dukunnya. Kenapa apa? Atur dukunnya. Oh, oke. Jadi saya dukun yang ditaruh bersama ya. Oke, kita ini saya pakainya Linux ya, saya bukan pakai Windows. Oke, sekarang saya pakai yang Orange, cuman jalannya tidak manusiawi karena saya pakainya ini pakai Linux. Kalau pakai Windows lebih manusiawi. Berarti saya nggak jalanin ini. Oke, jadi sebabnya saya jalanin dari sebelah sini. Saya komputer, saya akan jalan dari sini. Ini softwarenya namanya VMware misalnya, VirtualBox. VirtualBox kita bisa bikin komputer dalam komputer. Kira-kira kayak gitu ya. Ini kalau anak TKJ nggak tahu. Tapi yang SMA, saya cuma ngasih tahu buat yang SMA, dengan VirtualBox ini kita bisa jalanin komputer dalam komputer. Nah, saya udah nyiapin komputer namanya Orange dalam sini. Saya akan jalanin Orange-nya. Saya start Orange-nya. Oke, jadi saya udah siapin Orange dalam komputer yang khusus satu ini, dan dia bisa jalanin Orange dalam situ. Sekarang saya lagi jalanin si komputernya. Nanti kalau dia udah jalan, kalau dia udah jalan, saya akan jalanin Orange-nya. Yang akan saya kerjain kira-kira ini, yang akan program yang dikerjain ya. Nanti saya akan ambil gambar-gambar itu kayak gini kira-kira. Ini dia Orange. Ini ada domestic animal. Ini ada gambar. Bisa digambar kayak gini gitu. Nah, ini ada gambar. Semua orang tahu gambar ya. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita kan manusia kan pintar. Komputer itu tahu, komputer bawah. Cuma kita pikir komputer, kita sering pikir komputer pintar, padahal komputer tahu. Sebagai manusia, kita kalau saya tanya, ini sapi, ini apa? Satu keluarga nggak sapi sama kucing? Nah, ini non. Satu keluarga nggak? Beda. Ini sapi ini sama sapi ini kira-kira satu keluarga. Ini orang bisa ngomong karena otak kita pintar. Bisa enggak si komputer ngelompokin gambar-gambarnya, dia mau tahu ini keluarga mana, yang ini kaki 4, ini kaki 4, mana lagi kaki 4, ini kaki 4, kaki 4, tapi ini beda keluarga sebetulnya dengan yang ini. Bisa enggak komputer ngomongin? Kebayang nggak cara ngomongin gimana? Coba, kebayang nggak cara ngomongin gimana? Ini saya kasih gambaran singkat aja ya. Di sekolah udah pernah diajarin persamaan A kali X plus B sama dengan Y. Persamaan apa itu? Hah? A kali X, AX plus B sama dengan Y. Itu persamaan apa? Hah? Kuadrat, linear. Udah tahu ya? Persamaan linear. Untuk memecahkan masalah ini kita pakai persamaan linear. Pusing nggak lo? Jadi apa yang diajarin matematika di sekolah, persamaan linear itu penting banget dan kita pakai buat ini sebetulnya. Dan persamaan linear ini kita pakai buat melakukan klasifikasi. Ini klasifikasi kategorinya ya. Kita ngelompokin itu klasifikasi. Kita bisa bikin klasifikasi. Kita juga bisa prediksi. Persamaan yang dipakai matematika SMA linear. Dan jangan khawatir, nanti kalau Anda udah lulus, udah kuliah segala macam, sering kali lupa. Nanti kalau saya nanya, misalnya saya tanya ke anak-anak tingkat semester 7, semester 8 di kampus,
Coba AX plus B sama dengan Y, persoalan apa? Satu ruangan, ini mahasiswa semua, nggak ada yang bisa jawab. Tadi yang bisa jawab ini tuh, karena masih SMA, nanti udah universitas, lupa. Padahal persoalan yang dipakai persoalan SMA. Beres ya? Oke, kita ada program ini cepat masuk sini. Ini udah jalan. Sekarang saya akan jalanin si OS-nya dengan cara tidak manusiawi. Kalau ini dilihat aja, nggak usah dimasukin ke hati. Kalau pakai pintu gampang. Saya akan masuk ke sini. Saya akan bikin. Coba saya gede dulu ya biar kelihatan lah. Oke, video tua, kemudian Python, tertiga virtual environment. Saya jalanin virtual environment dulu, udah jalan. Sekarang saya aktifin source virtual environment bin activate. Oke, sekarang saya jalanin orange canvas jalan. Oke, ini saya bikin program ini cepat aja nih ya. Programnya cepat banget sih sebenarnya, asli tuh. Ini kalau OS bentuknya kayak gini, kalau jalan lucu. Ini udah jalan. Oke, saya tutup. Oke, sekarang saya salah klik. Oke, sekarang ini mirip banget sama yang tadi ya, mirip kan? Tapi yang ini fokusnya ke arah buku. Kalau yang ini kayaknya lebih gede sih. Yang tadi bisa sampai 82 juta. Oke, sekarang saya akan menganalisa gambar image analisis. Di sini ada import image. Saya ambil buat import image. Ambil klik ke sini. Sekarang kita lihat di sini apa? Domestic animal. Yang tadi ya domestic animal. Kita pengen gambarnya seperti apa sih? Saya image viewer, saya klik, ambil lihat gambar. Ini sekarang saya programming. Saya pengen lihat gambar yang ada di domestic animal, ada 20 gambar di sini. Saya pengen lihat bentuknya apa aja. Saya sambungin dari sini ke sana. Ini namanya programming. Nah, udah jadi program. Beres ya. Kita klik sekarang. Jadi beres ya. Oke ya. Nah, ini programming langsung keluar gambar. Sekarang tugas kita bikin klasifikasi. Oke. Cara bikin klasifikasi gampang banget. Cara berpikir, kita lihat datanya dulu ya. Datanya kayak gini datanya. Ini saya ambil table data, kemudian saya pengen lihat datanya seperti apa. Sambungin datanya dia cuma nama, ada lulus, ada full, ada chick, ada duckling, ada hen, ada cow, segala macam. Ini ada besarnya file kilobyte, bit. Ini banyaknya pixel. Sekian kali sekian pixelnya. Ada nggak informasi ini teh keluarga ini? Ada nggak informasi kakinya berapa? Ada nggak informasi lututnya berapa? Oh kan saya berapa? Nggak ada kan? Ini pakai bulu atau pakai bulu satu lagi nama kulit, satu lagi kita rambut. Ayam ada. Nah, gimana caranya? Pakai software kita bisa mengeluarkan di kaki sekian, ini tangan sekian, harus pakai software. Nah, caranya kita masukin ini, masukin ke image embedding. Di image embedding itu adanya di yang ngasih Google Reception V3. Kita bisa pilih sebetulnya embeddernya. Ada Google, ada Swissnet, atau segala macam. Kita pakai punya Google Reception V3. Makhluk apa itu? Saya kasih lihat dulu di sini. Terus dari sana adalah Google Inception V3. Wah, dalamnya kayak gini komputer semua ceritanya. Nggak usah ngerti. Tapi nanti kalau kita lihat dalam Google Inception V3 isinya cuma persamaan linear AX plus B sama dengan B, cuma begitu doang. Dikirim sebenarnya kita. Beres ya? Sekarang saya akan kirim ke Google. Nih ke Google. Saya kirim ke Google. Cara kirimnya gimana? Ya udah kita programming aja.
programming, masuk ke Google, kirim ke Google, selesai. Coba kita lihat hasilnya, saya kasih dulu ya. Data asli seperti ini, data asli ya, data asli. Setelah dari Google, kita tarik, nih, kita kasih lihat hasil dari Google-nya. Oke, ini ada data asli, ini ada data tambahan dari Google. Nah, dia sih ya, pusing. Tapi dia nggak nyebut kaki, dia nyebutnya N73, N74, N75 segala macam. Jadi untuk bisa deteksi kayaknya ada fitur seperti ini. Ada berapa angkanya, 0, sekian, tapi nggak tahu apa itu. Pokoknya dia melihat ada fitur apa, angkanya sekian. Ada. Sekarang kalau kita ngomongin, kita harus hitung jarak antaranya. Jadi misalnya ini cara melihatnya. Bisa dilihat itu dia ini angkanya 034, yang benar adalah 036, yang benar lagi adalah 037, yang benar lagi 03359. Jadi dia hitung jarak ini, dia akan mengumpulkan yang jaraknya dekat-dekat jadi satu. Cuman kolomnya ada 2048 kolom. Jadi dia harus optimasi 208 yang jaraknya dekat. Caranya gimana supaya bisa optimasi 1000 kolom? Di sini udah disiapin namanya distance jarak. Ini distance disiapin, saya sambungin ke distance, beres. Udah gitu kita bisa lihat cluster. Tahu cluster? Pernah ke perumahan-perumahan? Karena ada cluster ini ya. Cluster kan kelompok. Nih saya sambungin ke sini cluster. Dapat kelompoknya sebenarnya bentuknya seperti apa? Ini kelompoknya langsung dapat ini deh kelompok. Oke. Supaya seru ini maksud jangan oke. Supaya seru saya bikin kayak begini bisa begini. Oke, udah mulai kelihatan ya. Oke, bisa nggak dipecah lagi? Nah, oke. Ini bentuknya nama makhluk ya, nama file sih sebenarnya. Ini nama filenya. Nah, supaya Anda hidupnya enak, saya giniin. Oke, ini saya geser, itu bisa nggak? Geser, nih. Oke, sekarang saya pengen lihat gambarnya. Ini geser dulu ya. Gambar. Nih image viewer, saya sambungin lagi ke sini. Klik, oke, dan lihat gambar. Oke. Coba mana clusternya tadi? Oke, ini dia makhluknya. Oke, ini gambarnya. Coba kita lihat ini. Dia pikir, nah ini gobloknya komputer ini, komputer lebih tolol daripada manusia ya. Dia pikir ini satu keluarga. Ya memang sih sama-sama lucu, sama-sama kecil lucu gitu kan. Oke, coba lihat ini, dapat ya, sama-sama satu keluarga. Coba lihat ini, kita lihat gobloknya komputer dulu. Nih, kita tahu itu mah beda sama ini kali. Yang ini kan kecil, ini kan kambing ya, lempeng kambing kan. Yang ini gede kan? Ya cuma kalau komputer kayaknya dua-duanya sama gede ya. Iya gambarnya sama-sama gede sih, tapi dia beda sih sebenarnya. Kalau yang ini misalnya, ini tahu dia warnanya coklat dan punya kaki 4. Yang ini dia tahu warnanya putih, gitu, kakinya 4. Kalau kita klik yang ini kelompok kaki 4 semua. Oke, coba kita lihat ini. Ini kelompok ini bisa kelompok, dia bisa kelompok langsung. Ini kayaknya satu keluarga, ini kayaknya satu keluarga, ini kayaknya satu keluarga. Dengan cara itu kita bisa dengan cara jadi kita caranya kayak gini. Ini contohnya, buat analisa virus COVID. Dia kan dia berarti jadi
semuanya begitu dianalisa, nggak bisa. Dianalisanya pakai kayak gini caranya. Dengan cara itu kita harus tahu oh, ini virus flu, ini virus COVID dan sebagainya. Beres ya? Ini ilmu-ilmu ini sekarang banyak dicari, harganya mahal banget. Gitu, cuma ngasih tahu cerita aja. Nanti ya silahkan belajar. Kalau mau belajar, sebetulnya ilmu ini ilmu statistik sih. Kalau nanti di kuliah namanya statistik. Statistik itu pecahan dari matematika, kira-kira. Sebenarnya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau apa tadi? Hah? Oh, next. Saya di kepala masih begitu. Ya, next. Ono, will, rumah ya. Silahkan kontak situ. Nanti kita bisa ngobrol. Nanti ngomong terang di Twitter saya. Banyak selain Twitter juga komunikasi di Twitter. Saya ini saya